Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kami menyapa Anda dimanapun Anda berada pada hari ini. Sebelum kita mengawali seluruh aktivitas kita, mari kita memuji Tuhan bersama, mengagungkan Tuhan karena kebaikan Tuhan yang kita alami sekali lagi pada hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami menyadari Tuhan setiap hal dalam hidup kami, setiap hari yang kami lewati di hari yang baru ini, kami tahu bahwa semua karena rahmat-Mu, karena anugerah-Mu. Ini bukan karena kehebatan kami, bukan karena kami yang sehat, tapi kami tahu kalau Engkau tidak menganugerahkannya kepada kami tidak bisa berjalan ya Tuhan. Kami tidak dapat melakukan apapun. Hari ini di nafas yang baru, di hari yang baru, kami hanya mau bersyukur kepada Engkau. Apapun masalah kami tetap mau bersyukur kepada Engkau. Bagaimanapun situasi kami hari ini, kami tetap bersyukur kepada Engkau. Karena yang kami tahu waktu Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menolong kami, firman Tuhan yang menguatkan kami, yang mampu membuat kami setiap hari berpengharapan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami akan mengawali doa pagi kami pada hari ini. Haleluya, haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas, dengan apa membalas kasih yang ku terima?
Shalom, selamat pagi Jemaat BPCC Bali. Puji Tuhan kalau kita bisa ketemu lagi dalam keadaan tetap sehat. Tuhan beserta menyertai kita semuanya. Puji nama Tuhan. Ya. Saya akan memberikan satu hal yang mungkin ini boleh dikatakan dalam tiga seri renungan ya, 3 seri renungan kecil untuk kita lebih memahami tentang mujizat ya. Kita akan belajar sama-sama tentang hal ini ya. Saya belajar, Bapak Ibu juga belajar untuk wawasan ini ya. Firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua ya. Kena saya juga kena dengan Bapak Ibu ya. Yang terlebih saya yang sebagai pembicara ya pastinya ya. Kita akan belajar yang pertama tentang mujizat terbesar ya. Mujizat terbesar ya. Mujizat itu ya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh akal manusia, dan pastinya kalau di dalam kerohanian, dalam kekristenan selalu dihubungkan dengan keberadaan Tuhan yang turut serta sebagai peranan vital ya. Sebab dia yang dominan pastinya ya. Kalau itu manusia yang dominan namanya bukan mujizat. Kalau misalnya ada pesawat yang terbang di atas dan kemudian ada suku pedalaman yang bilang, itu barang kok bisa terbang ya. Mungkin bagi mereka mujizat ya. Tapi bagi kita pastinya tidak ya. Meskipun kita nggak ngerti bagaimana caranya pesawat terbang, tapi itu bukanlah keajaiban bagi kita. Sebab itu masih bisa dipelajari dengan ilmu pengetahuan ya. Tapi kalau ada mujizat-mujizat yang terjadi di Alkitab, dan kita memang tahu bahwa itu tidak mungkin bisa diterima oleh nalar kita, itu namanya mujizat ya. Kejadian-kejadian yang di luar nalar kita, di luar alam pikiran kita. Contoh yang paling gampang, misalnya Lazarus yang mati sudah 4 hari di dalam gua pemakaman ya, sudah 4 hari ya. Coba bayangkan. Dan kemudian waktu Tuhan Yesus datang, dan Tuhan Yesus cuma ngomong, "Hei Lazarus, bangkit, keluarlah." Loh, bangun. Itu namanya mujizat. Di luar jangkauan wawasan kita, di luar jangkauan ilmu pengetahuan saat ini. Ya. Dan itu adalah mujizat-mujizat terbesar bagaimana orang sudah meninggal dunia dan kemudian dibangkitkan kembali oleh Tuhan Yesus. Ya. Tidak ada ceritanya sampai sekarang pun belum terpecahkan. Ya. Banyak ayat-ayat firman Tuhan tentang mujizat. Ya. Tapi saya ambil satu ayat, Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Ya. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Adakah mujizat yang lebih besar dari kebangkitan orang mati? Ada, ya, ada. Apa itu? Makanya tema pagi ini saya beri judul mujizat terbesar dalam kehidupan ini. Ya. Mujizat apa itu? Itu adalah mujizat tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, ya, dari dosa-dosa kita, kemudian Dia mengangkat kita tinggi-tinggi, ya. Hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan surga. Itu mujizat yang paling besar ya, yang diperbuat sekali lagi. Bukan peranan manusia, tapi peranan Tuhan Yesus dalam kehidupan manusia. Ya. Ada contoh yang paling luar biasa ya, untuk membuktikan bahwa bagaimana keselamatan itu menjadi hal yang luar biasa. Ya. Bukan hanya sekedar, itu kan cuma ya memang Tuhan mau berkehendak, enggak. Tapi saya akan belajar membuktikan ya bahwa keselamatan itu memang tidak mungkin diperbuat oleh manusia, enggak mungkin. Manusia enggak bisa itu, enggak bisa. Tapi Tuhan bisa menyelamatkan kita. Ya. Dalam Markus 10 ayat 17 sampai 26. Markus 10 ayat 17 sampai 26. Ayatnya agak panjang tapi kita baca semuanya ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ini sudah tunduk di bawah kaki Yesus loh. Ia bertanya,
Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini semua ada dalam hukum Tauratnya Musa di Gunung Sinai itu. Ya. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Yesus ini luar biasa ya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, apa reaksi anak muda itu, ya, reaksi orang itu terhadap perkataan Tuhan Yesus, ya. Dia sudah lakukan semuanya, oke Tuhan, semuanya sudah aku jalankan. Dan kemudian waktu dengar disuruh jual hartanya, suruh bagikan kepada orang miskin. Lalu mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya, ya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya pun tercengang mendengar perkataannya itu. Tapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Dari cerita ini, kisah nyata ini yang ditulis Alkitab, kita tahu betapa sulitnya untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Kalau kita diajari tentang hukum Taurat, apa mungkin sih orang itu bisa masuk surga? Misal dia bisa melakukan hukum Taurat 100%. Bisa enggak? Wawasan saya bilang bisa. Tapi tanda petik garis bawah di bawahnya, ya. Tidak mungkin orang bisa melakukan hukum Taurat 100%. Ya. Kalau bisa iya, tapi kenyataannya, ya, tanda petik 2 kali, kanan kiri, garis bawah di bawahnya. Tidak mungkin orang bisa melakukan hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat ada berapa? 10. Ya. Tapi kembangannya kalau kita belajar sama-sama tentang Alkitab, ya, itu ada 613 perintah yang dikembangkan dari hukum Taurat ini. Ya, itu masuk di dalam namanya kitab Talmud. Kalau di sana ya istilahnya begitu. Saya juga nggak terlalu paham untuk sedetail mungkin. Ya, tapi itu memang catatan yang dikembangkan oleh para nabi berkaitan dengan hukum Yahudi, berkaitan dengan etika, dengan kebiasaan, dengan sejarah. Ya, sehingga hukum Taurat yang 10 itu jadi 613 hukum. Ya. Dan kalau mereka tidak melakukan satu saja, masuk neraka. Ya. Itu dibagi, kalau saya baca, itu ada 360 perintah jangan. Ya, 360 perintah jangan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh, tidak boleh itu. 365. Jadi tiap hari itu tidak boleh. Dan kemudian ada lagi jumlahnya 248 perintah tentang lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Tidak boleh dan lakukan. Ya. Kalau satu dilanggar, masuk neraka. Sebab memang kerajaan surga, maklum lah, kerajaan surga itu suci semuanya. Ya. Tuhan Yesus di sana itu kehidupannya adalah kehidupan yang penuh dengan kesucian. Tidak ada setitik noktah dosa pun di sana. Ya, kita harus ngerti tentang hal ini. Ya. Sehingga ya sangat mungkin kalau orang muda ini memang dia banyak sudah melakukan hukum Taurat, tapi dia ada satu yang nggak bisa lakukan. Jual hartanya itu berat sekali. Ya. Hasilnya ini carinya setengah mati Tuhan. Ya. Ini butuh kepala jadi kaki jadi kepala untuk mendapatkan semuanya ini. Ya.
Saya harus bersusah payah mungkin puluhan tahun untuk kumpulkan ini. Sekarang Tuhan minta kemudian bagikan orang-orang miskin. Apa yang saya dapatkan? Saya akan mengalami kehidupan yang sangat miskin, menderita dan sebagainya. Tidak mungkin. Lepaskan saja. Selamat enggak? Pasti tidak selamat lah. Ya kan begitu ya firman Tuhan katakan. Pasti tidak selamat ya. Tapi kita tahu ya, Tuhan itu ngomong, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya. Tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ini hal yang sangat luar biasa. Ya. Dan ini memang yang dilakukan oleh Allah kita, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kita. Ya. Kemudian Dia berikan anaknya yang tunggal itu untuk dikorbankan, ya, untuk menebus dosa kita. Ya. Semuanya dibebankan ke pundaknya Tuhan Yesus. Ya. Dia harus disalibkan di gunung Golgota sana, ya, penuh dengan luka parah yang luar biasa, sampai setetes pun darah tidak ada dalam tubuhnya. Semuanya keluar tuntas. Dibuktikan waktu pasukan Romawi itu tusuk pinggang lambung Tuhan Yesus, yang keluar bukan hanya darah yang penghabisan, tapi air yang keluar. Semuanya habis-habisan. Untuk siapa? Untuk Bapak Ibu semuanya, juga untuk saya. Betapa luar biasanya mujizat ini. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tidak mungkin, sudahlah. Bagaimana caranya untuk bisa menggenapi hukum Taurat? Tidak bisa. Tapi hanya karena kasih karunia Allah yang luar biasa buat setiap kehidupan kita, kita mampu untuk menjalani kehidupan ini. Ya. Yohanes 3 ayat 18 dikatakan. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya tok sudah, sangat enteng kan. Sebab memang tidak mungkin yang lain-lain dengan perbuatan baik, dengan apa yang kita bisa lakukan di dunia ini, ya, dengan beramal, dengan semuanya. Semuanya kain lara di mata Tuhan, semuanya gombal pada dasarnya, ya. Dan hanya satu-satunya kasih karunia, ya, paling gampang diberikan kepada kita. Percaya Tuhan Yesus, ya. Dia yang sudah berbuat semuanya, Dia yang akan tanggung semuanya, Dia selesaikan semuanya buat kehidupan kita, ya. Tuntas di atas kayu salib berjuta. Dikatakan Yohanes 3:18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, silakan pilih, pilihan ada dalam tangan kita. Ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bagaimanapun juga kita akan tutup dengan ayat 1 yang luar biasa, Yohanes 3 ayat 16. Inilah kunci dari anugerah Allah, kasih Allah yang luar biasa buat setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang mempercayai Dia. Mujizat yang paling besar, lebih besar daripada mujizat kematian dan yang dibangkitkan oleh kepada Lazarus. Waktu Lazarus bangkit, dia mati, dia hidup dari kematiannya, dia mati enggak? Mati lagi enggak? Pasti satu saat dia mati lagi. Ya. Barang siapa yang pernah dari antara kita mungkin yang pernah ke Betani, kita masukkan ke dalam lorong yang panjang begitu kan, di bawah tanah, dan kita lihat, oh itu loh rumahnya, tempat tinggalnya keluarga Lazarus, ya. Ada Marta, ada Maria di sana. Ya. Itu keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tapi sudah tidak ada semuanya, yang ada cuma bekas-bekasnya saja. Ya. Mereka sudah nggak ada, mereka sudah meninggal dunia. Tapi kita pun juga sama. Tapi kehidupan kekal ini, ya, mujizat yang paling luar biasa besar ini, yang membawa kepada kehidupan kekal ini, dan semuanya, kalau boleh saya bilang, tinggalkan di belakangmu, tinggalkan di belakang kita. Tatap masa depan kita, ya. Percaya Dia sepenuh-penuhnya, ya. Dia akan kasih kehidupan kekal selama-lamanya yang akan kita bisa nikmati bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3:16, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan doa sama-sama untuk menutup intimacy worship pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk renungan pagi ini Tuhan, yang sudah Engkau berikan buat setiap kehidupan kami, yang boleh menguatkan kami boleh mengerti bahwa mujizat yang terbesar dalam kehidupan ini adalah bagaimana Engkau bekerja begitu luar biasa kuat dan keras
untuk menyelamatkan kehidupan kami Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami, untuk mengantar kami kepada kehidupan kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus di surga sana. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di muka bumi ini Tuhan, juga khususnya di Indonesia, di Bali Tuhan. Tolong Kau berkati, Kau beri kekuatan dari surga untuk melaksanakan amanat agung, sehingga melalui mereka banyak anak-anak Tuhan dimenangkan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Pak Jokowi Tuhan, dengan pemerintahan yang dari atas yang paling bawah Tuhan, dari Pak RW, Pak RT. Tuhan lindungi, Tuhan berkati, tambahkan hikmat buat mereka sehingga mereka dapat memimpin dengan baik untuk mensejahterakan rakyat Indonesia yang Tuhan kasihi ini, yang Tuhan sudah berbelas kasihan dan memberikan perhatian yang penuh untuk bangsa Indonesia ini Bapa. Kiranya bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang penuh dengan damai sejahtera, karena Tuhan Yesus berperan aktif dalam setiap pekerjaan dalam bangsa Indonesia ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih. Kami juga berdoa buat orang-orang sakit Tuhan, teman-teman kami di lingkungan kami, siapapun juga Tuhan Yesus, yang jamahkan tangan-Mu, yang kedangkan kedua belah tangan-Mu Tuhan, jamah setiap mereka, yang sembuhkan mereka dari sakit mereka, sehingga nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan dan mereka semakin mengerti bahwa hanya di dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus yang bekerja, yang boleh menguatkan kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Kita akan berdoa Bapa kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami berdoa padamu, Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. God bless you.